Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mubtahimi. Rahim. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin. Tabarakallah. Jadi sebenarnya Al-Imam Al-Busiri di sini membuka kalimat dengan tabarakallah ini istiftahan lima ba'dahu. Ini sebenarnya pembukaan yang terhubung dengan kalimat sebelumnya. Jadi kata-kata subhanallah, tabarakallah itu menyimpan makna ta'ajub. Alangkahnya tabarakallah. Tabarakallah. Setelah Imam Busiri di bait sebelumnya itu menceritakan seperti apa keistimewaannya Nabi, mukjizat, khususiyah yang hanya Allah berikan kepada beliau, mungkin terbesit di hati orang yang mendengarkannya, apa ya amalannya bisa jadi begitu. Maka beliau tutup, beliau sumbat munculnya pertanyaan itu dengan mengatakan ma wahyun bimuktasabin. Wahyu itu tidaklah datang dengan sebab diupayakan. Jadi makom kenabian dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi tersebut itu bukan upaya, bukan usaha, bukan karena amal, tapi apa? Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memilih siapapun yang Allah kehendaki untuk Allah berikan rahmatnya secara khusus. Wa yaf'alu fi mulkihi ma yurid. Allah memilih di kerajaan alam semesta ini siapapun yang Allah kehendaki. Jadi menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenabian itu tidak bisa diusahakan. Berarti sekaligus pernyataan kita ini membantah pemikirannya ahli falsafah yang mengatakan bahwasanya wahyu itu bisa didapatkan dengan perjuangan, dengan upaya, dengan usaha, dan ini pendapat batil, keliru ya. Tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha ghaniyun an jami khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama makhluknya. Enggak butuh Allah itu taatnya orang taat, dan tidak membahayakan Allah maksiatnya orang maksiat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih siapa saja di antara hambanya yang Allah kehendaki. Itu nabi. Tutup ya sudah. Lah kalau wali, nah, ini pertanyaannya nih. Lah kalau para wali itu gimana? Itu dengan usaha atau tanpa usaha jadi wali itu? Kata para ulama, kewalian itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan amal dan mujahadah. Berarti ada upaya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal, bersihnya hati dia, upaya dia hingga dipilih oleh Allah sampai ke makom tersebut. Tapi ada wali-wali majzub. Wali-wali majzubun ini ya dipaksa jadi wali, ya, nggak ada amal, nggak ada apa, pilih gitu aja. Mau apa kamu? Semua milik Allah. Jadi di sini ada dua makom. Di sini ada dua makom. Ada makom itu namanya makom hidayah. Yang kedua ada namanya makom ijtiba. Ada makomnya, ada makom hidayah, ada makom ijtiba. Apa itu makom hidayah? Makom hidayah itu orang yang ingin dekat kepada Allah dengan upaya-upaya. Dia bersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela, dia hiasi hatinya dengan akhlak-akhlak terpuji, menapak tilas perjalanan para ulama, cinta kepada Nabi. Akhirnya karena sampai dipilih oleh Allah jadi walinya, difutuh istilahnya. Tek, dibuka mata hatinya, langsung terlihat semua keajaiban alam semesta ini. Tampak kerajaan Allah yang begitu indah, yang begitu agung.
Maka dia, para wali itu memiliki ya pandangan hati yang nggak bisa dirasakan oleh kecuali mereka. Kita diam kalau sudah sampai sini, bukan wilayah kita. Nah, namun ada yang dipilih jadi wali itu ya nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung dipilih gitu aja. Ini namanya maqam ijtiba, pilihan. Tapi yang begini kamu jangan yang satu, saya pingin yang ijtiba aja dah. Nggak bisa dipilih-pilih, memang kamu nggak bisa bilang saya hidayah, enggak. Itu bukan wilayahnya orang, bahkan nggak boleh didoakan. Jadi doa jadi wali biar menentukan langsung, ya Allah, Allahumma ja'alni minal aqtab, begitu. Nggak boleh. Ya Allah, jadikan aku salah satu wali abdal. Nggak boleh, nggak adab, karena kamu nggak tahu makom kamu itu. Jadi tidak boleh kita, ya tapi kalau di doa, ya Allah, waj'alni min ibadikas sholihin, boleh. Ya Allah, jadikan aku salah satu kekasihmu, boleh. Boleh. Tapi kalau langsung menentukan, itu nggak adab. Nggak adab. Jadi wali itu ada dua, ada yang ijtiba, ada yang hidayah. Sebagaimana disinggung dalam Al-Quran, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Ya, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi mayunib. Mayunib. Kalau urusan ijtiba, Allah Subhanahu wa taala sandarkan dengan yasha. Allahu yajtabi, Allah memilih ilaihi kepadanya man yasha, siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau pas makom hidayah, wa yahdi ilaihi mayunib, asal mau kembali, artinya harus lari dia, harus ngejar. Kalau istilah guru saya, itu istilahnya para sufi, ada makom hidayah, ada makom ijtiba. Tapi kalau guru saya, wali itu ada dua, ada wali mahbub, ada wali muhib. Ada wali mahbub, ada wali muhib. Apa itu wali mahbub? Wali mahbub itu dia itu memang dasarnya dicintai. Jadi sebelum dia ada di alam dunia, di dalam ilmu Allah yang qadim itu, dia itu sudah ada dan dia itu dicintai, selesai. Nongol ya kan sudah dicintai. Tidak perlu ngejar-ngejar, lahir langsung. Memang dia dipilih, dicintai. Maka dia itu dikit aja kadang sudah. Semua diridhoi oleh Allah. Nah, tapi ada makom berikutnya, ada makom muhib. Nah, bukan dicintai, tapi dia yang mencintai. Nah, dia mencintai Allah, kemudian dia kejar cinta Allah itu dengan mendekat. Sebagaimana dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dengan amal-amal sunnah, senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Kalau sudah sampai situ, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarhu alladhi yabsuru bi, wa yadahu allati yabtishu biha. Ya sudah itu. Aku menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, menjadi mata yang dengannya ia melihat, menjadi tangan yang dengannya ia memegang. Maksudnya apa tuh intinya? Telinga, mata. Maksudnya semua yang dilihat, semua yang dipegang, semua yang didengar berkah semua. Udah segitu aja dah. Intinya begitu. Nah itu ada yang nggak ada angin, nggak ada hujan ini memang. Dulu ini cerita Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ada wali kutub doa tengah malam, ya Allah, karena mungkin sudah terasa akan sebentar lagi pindah ya ke akhirat. Ini wali kutub ini doa, ya Allah, aku minta kepadamu agar makom kekutubanku ini pindah ke anakku. Maka langsung ditegur melalui ilham, kamu jangan doa-doa begitu. Kedudukan kekasih itu bukan sesuatu yang diminta, itu terserah saya, kata Allah. Bukan seperti harta yang bisa diwariskan. Sekali lagi kamu doa, saya tak cabut makom kamu. Akhirnya berhenti. Malam itu, karena beliau wafat malam itu, ada musafir, tengok di mana ini? Cari penginapan kok sulit. Ada masjid. Nah, mampir di masjid itu, terus tidur di emper. Walinya wafat, kutubnya pindah ke musafir itu. Sudah langsung, udah cuman mampir tok, kepilih, selesai. Mau apa?
Kok gitu? Kenapa? Tuhan ini. Nek makom pekmu dewi gak apa-apa iki makom punya Allah. Allah milih siapa saja yang Allah kehendaki. Itu namanya Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah memilih siapa saja hambanya yang Allah kehendaki. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami, dan tidaklah nabi itu terhadap ala ghaibin, maksud ghaib di sini wahyu, bimuttahami, ada kemungkinan dicurigai, menambah, mengurangi, atau mengatakan atas nama Allah padahal bukan, itu tidak mungkin. Menunjukkan bait syair berikutnya ini, para nabi itu punya perlindungan khusus dari Allah yang dinamakan ismatul anbiya. Paham itu? Ismatul anbiya. Nah, wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Jadi para nabi itu tidak mungkin berbuat salah. Tuh hati-hati tuh, ada satu kelompok itu mengatakan nabi itu mungkin berbuat salah. Loh, kalau nabi mungkin berbuat salah, berarti salah tuh jadi taat. Begitu. Karena kita umat diperintahkan untuk mengikutinya zahir batin. Lah kalau mungkin buat salah, berarti salah itu juga harus diikuti. Kan begitu. Berarti mustahil nabi itu berbuat salah. Baik sebelum jadi nabi, pada masa anak-anak, atau pada saat dewasa, atau ketika umur 40 tahun, semua dijaga oleh Allah, disucikan. Namanya panutan itu harus tersucikan. Hingga tidak ada peluang sedikit pun ajarannya ditolak, dilihat dari segi kepribadiannya sempurna. Itulah nabi. Maka wahyu yang datang itu tidak bisa bimuttahami, nggak bisa masa jangan-jangan enggak. Kok kelasnya orang-orang sekarang, ya, Fir'aunu hadhil ummah, ya. Umat ini ada Fir'aunnya namanya Abu Jahal, ya. Amr ibn Hisham nama aslinya Abu Jahal. Itu julukannya apa? Fir'aunu hadhil ummah. Ketika ditanya oleh ponakannya, paman, sebenarnya Muhammad itu gimana sih? Kok diperangi kamu musuh itu, dia itu apa jahat? Enggak, dia bukan orang jahat. Apa dia dusta? Enggak ada ceritanya Muhammad itu dusta. Apa yang dikatakan itu benar. Dari kecil tuh dia tidak pernah dusta. Dialah orang yang nasabnya terbaik di tengah-tengah kita. Loh, kenapa kamu musuhi? Gini loh. Jadi bangsa Quraisy ini sudah lama ada perlombaan dalam kebaikan. Ada yang menanggung jawab sikoyah, memberi minum jamaah haji. Ada yang membawa bendera perang. Ada yang membawa kunci Ka'bah. Jadi klan-klan Quraisy itu berkhidmat kepada Baitullah. Lah kalau orang Quraisy itu Bani Hashim, kalau Bani Hashim menjamu tamu, kami juga bisa. Bani Makhzum, ini Abu Jahal Bani Makhzum, kami juga bisa. Kalau orang Quraisy melakukan ini, kita kejar kemuliaan itu dengan melakukan lebih bisa. Lah kalau sudah mereka bilang ini, di keluarga kami ada nabi, terus kita mau ngomong apa? Jadi alasannya tidak mau menerima ajaran itu cuma karena itu, iri. Jadi nabi itu tidak bisa ditoan itu tidak bisa dicacat dari kepribadiannya, karena sebelum jadi nabi masa anak sudah sempurna. Mau cari celah mana itu tidak bisa. Tidak bisa. Maka yang orang kafir itu melihat itu bukan karena kepribadiannya, tapi karena ya faktor iri tadi, atau batrul hak istilahnya itu apa? Batrul hak, tahu kebenaran tapi tidak mau tunduk.